Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. viewers, bersama saya Gania dari MAN22 TV Jakarta. Hari ini, tanggal 17 Oktober 2023, di MAN22 Jakarta sedang berlangsung sertifikasi hafalan siswi asrama dengan lembaga PTIQ di ruang multimedia. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Taufikir Rahman sebagai Dekan PTIQ yang memimpin jalannya sertifikasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini Baik, Ustaz? baik. Alhamdulillah baik ya Ustaz ya. Nah Ustaz, tadi kan kita sudah lihat jalannya acara sertifikasi hafalan ya Ustaz ya. Saya mau nanya tentang untuk mereview pemahaman viewers nih ya Ustaz ya, tentang lembaga yang Ustaz pimpin, boleh jelaskan lagi tentang PTIQ sendiri nih Ustaz, gimana? Baik, Universitas PTIQ ya sekarang dulunya adalah Institut PTIQ. Itu adalah institusi perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian keal-Quranan dari berbagai bidang. Lembaga kita memiliki kompetensi yang memang diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan kalau dari sisi berdirinya lebih dulu daripada perguruan tinggi yang ada di Madinah yang merupakan Kuliatul Quran atau perguruan tinggi yang berbasis kajian Al-Quran. Jadi yang pertama di dunia, lebih awal daripada yang lain. Demikian. Jadi emang udah dari awal dan cukup lama ya Ustaz ya? ya? Sudah cukup lama berdiri, iya. Oke, baik Ustaz. Nah, di tahun ketiga pelaksanaan sertifikasi di asrama MAN22 ini nih Ustaz ya, menurut Ustaz bagaimana kualitas dibanding tahun sebelumnya? Ya, saya tadi sudah menyampaikan sebenarnya di akhir setelah kita rekap penilaian ya, bahwa ada peningkatan signifikan dari adik-adik kita di MAN22 di kelas 12 sekarang ini ya dibandingkan tahun yang lalu, terutama dari sisi kekuatan hafalan. Kekuatan hafalannya lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin dari sisi jumlah yang dihafal memang kemarin tuh ada yang sampai hampir 30 ya, tapi sekarang tidak. Cuman sekarang lebih merata. Ya, kemarin kan ada satu orang yang ini yang lain tidak. Ya. Sekarang lebih merata. Jadi secara umum memang kualitasnya lebih meningkat dari sisi hafalan ya. Cuman memang dari sisi bacaan ya, biasanya memang standarnya itu hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuman alhamdulillah saya dengan Ustaz Sohibul Huda tadi menyaksikan dan karenanya kemudian nilainya pun sedikit merata kan tadi. Tidak ada yang jomplang, dulu ada yang 90, ada yang 60 ya. Sekarang hampir sama rata-rata antara sekitar 75 sampai 80 sampai 90. Jadi itu artinya bahwa ada pembinaan yang progres yang bagus ya dari pembinaan di MAN22 berkaitan dengan program boarding school yang berbasis tahfidz ini. Dan mudah-mudahan itu terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Oke. Jadi lebih kalau sekarang tahun ini lebih kualitas ya dan lebih merata saja ya. Jadi kualitasnya lebih merata ya. Walaupun tadi itu ya tahun kemarin ada yang sampai hampir 30 juz, tapi yang lain 1 juz saja tidak lancar. Nah, sekarang minimal tadi 3 juz ya, cuman ada yang sampai 10 juz tadi merata seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, yang ketiga ini apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan siswi asrama? Iya, memang kendala yang paling besar di semua institusi pendidikan sekolah dengan tahfidz ya, yang diselaraskan dengan program tahfidz ya, atau laksanakan 2 program sekaligus ya, itu pasti terdapat kendala. Di PTIQ tempat saya mengabdi pun sama, kan perguruan tinggi ya, sambil menghafal. Itu kendalanya adalah waktu ya. Maka memang perlu adanya manajemen waktu yang baik, manajemen waktu yang akurat ya, supaya anak-anak ini bisa melaksanakan program-program hafalan dan juga yang lain-lain ya, dengan sama-sama berjalan dengan baik. Tidak ada misalnya hafalannya bagus tapi nilainya untuk kurang, atau nilainya bagus ya hafalannya kurang. Jadi ini memang pertama manajemen waktu, dan yang kedua adalah bagaimana kedisiplinan ya daripada adik-adik yang di asrama ini mungkin harus diperkuat. Misalnya begini ya, disiplin dalam arti kalau memang saya punya target satu hari berapa ayat, itu harus ya betul-betul dilaksanakan. Kalau tidak besok harus ditambal seperti itu. Ini kedisiplinan dalam mencapai target terutama ini memang harus dilaksanakan karena memang berpacu dengan
waktu berpacu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak ya. Jadi karenanya memang target tadi manajemen waktu harus bagus. Yang kedua target ya, dan kedisiplinan dalam melaksanakan target itu harus dilaksanakan juga supaya kedua program tadi itu sekolah dan juga menghafal berjalan dengan seiring. Ya. Jadi memang harus bisa memanage waktu ya. Iya, manage waktu itu yang paling utama, dan itu kendala di mana-mana itu. Kadang-kadang ya namanya masih muda itu kan, masih usia seperti ini, memang karenanya peran daripada musyrifah, peran daripada pembina-pembina yang ada ini sangat penting untuk mengarahkan mereka. Oke, baik Ustadz. Nah, yang terakhir nih Ustadz, apa harapan Ustadz untuk kedepannya nih? Ya, harapannya ya tentu saja saya ingin di tahun-tahun ke depan, atau bahkan bisa jadi tahun ini agak sulit ya karena tinggal 2 bulan lagi, tahun-tahun ke depan ada dari MAN 22 yang boarding school ini yang bisa hafal 30 juz ya, dan hafalannya baik dari sisi kekuatannya, dari sisi bacaannya juga sama, dari bacanya bagus, hafalannya bagus ya. Sudah bisa 30 juz, dan karenanya saya punya keinginan kalau ada yang seperti itu satu orang saja, maka saya bukan hanya memberikan sertifikat, tapi akan memberikan namanya ijazah, syahadah namanya, syahadatul tahfidz. Syahadah tahfidz itu tidak akan diberikan kecuali yang hafal 30 juz dengan bacaan yang bagus. Nah, nanti sekaligus di situ akan ada sanadnya. Nah, karena saya punya sanad, nanti sanad itu akan saya berikan kepada adik-adik yang hafal 30 juz dengan bacaan yang bagus. Ya. Itu mungkin proyeksi ke depan dan cita-cita saya, mungkin juga cita-cita dari para pengurus yang ada di boarding itu untuk bisa sampai ke sana, walaupun hanya satu orang, tapi itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Oke, baik Ustaz, atas waktunya. Terima kasih. Sama Adek. Ya. Nah, viewers, itulah tadi wawancara singkat saya dengan Ustadz Taufikir Rahman selaku Deka PTIQ. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda, aktif, kreatif.